Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deswita Fitriani dengan nomor induk mahasiswa 4444200022. Saya merupakan mahasiswa program studi Teknologi Pangan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan mereview sedikit materi mengenai analisis kadar air yang sebelumnya sudah saya pelajari dalam mata kuliah analisis pangan. Nah, mungkin bagi sebagian orang itu sudah tidak asing mengenai kadar air dan juga analisis kadar air itu sendiri. Namun, bagi yang belum mengetahui apa itu kadar air, mari saya beritahu sedikit penjelasannya. Nah, analisis kadar air ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara atau berbagai macam metode. Di antaranya yaitu dapat menggunakan metode termovolumetri, lalu ada kalsium karbida, Carl-Fisher, konstanta dielektri, lalu ada analisis kadar air metode termografimetri, konduktivitas ACDC, lalu ada spektroskopi inframerah, nuklir magnetic resonance, dan yang terakhir dapat menggunakan metode gas kromatografi. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan saya bahas adalah analisis kadar air metode spektroskopi inframerah. Oke, pembahasan pertama yaitu mengenai kadar air. Semua bahan pangan itu mengandung kadar air. Kadar air adalah sejumlah air yang terkandung di dalam suatu benda seperti tanah, bahan pertanian atau bahan pangan, dan lain sebagainya. Penentuan kadar air dari suatu bahan pangan itu sangat penting agar dalam proses pengolahan maupun pendistribusiannya itu mendapatkan penanganan yang tepat. Karena jika terjadi penanganan yang tidak tepat dalam pengolahan dan juga penentuan kadar air yang salah, maka akan terjadi kerusakan pada pangan yang dapat membahayakan bagi kesehatan kita semua. Oleh karena itu, pengukuran jumlah kadar air dalam bahan pangan itu sangat penting. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang pangan yang berisi keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan adanya cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. Serta hal ini tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan juga budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Seperti yang sudah saya bahas, yaitu semua bahan pangan itu mengandung kadar air. Jadi sekitar 60-95% total berat bahan pangan adalah air. Komponen ini merupakan komponen yang paling dominan dibandingkan komponen pangan yang lain seperti lemak, minyak, protein, karbohidrat, mineral, garam, dan juga asam. Kadar air berfungsi untuk menentukan kesegaran dan daya awet pada bahan pangan. Bentuk kadar air yang sangat tinggi ini akan memudahkan masuknya bakteri, hamir, dan juga kapang untuk berkembang biak, sehingga terjadi perubahan pada bahan pangan, yang mana hal ini dapat mempercepat adanya pembusukan. Kandungan air dalam setiap bahan pangan itu berbeda-beda. Maka dari itu perlu dilakukanlah analisis kadar air pada bahan pangan. Nah, seperti yang di awal yang sudah saya katakan ya, bahwa metode penentuan kadar air itu dapat dilakukan dengan berbagai cara. Dapat dilihat di sini ada 5 cara dari metode penentuan kadar air. Yang pertama yaitu metode pengeringan, yang kedua ada metode destilasi azeotropik, yang ketiga ada metode kimia, yang keempat ada metode fisis, dan yang kelima ada metode khusus.
Nah, yang pertama yaitu metode pengeringan atau yang biasa kita kenal dengan metode termografimetri. Jadi pada metode ini memiliki prinsip yaitu menguapkan air dalam bahan pangan dengan cara pemanasan atau pengeringan. Kemudian menimbang berat bahan sampai mendapatkan berat yang konstan. Nah, metode pengeringan ini dapat menggunakan oven udara ataupun oven vakum. Nah, yang kedua yaitu metode destilasi azeotropik atau yang kita ketahui metode termovolumetri. Nah, pada metode ini memiliki prinsip air dari sampel itu dikeluarkan dengan cara destilasi azeotropik kontinu dengan menggunakan pelarut immiscible. Nah, pelarut ini tuh dengan perbandingan 1:2. Lalu uap air dari bahan dan pelarut itu dikondensasi yang kemudian akan ditampung dalam bidwell sterling. Yang ketiga ada metode kimia, yang keempat ada metode fisis, dan yang terakhir itu ada metode khusus atau metode kromatografi dan metode nuklir magnetic resonance atau NMR. Nah, pada metode nuklir magnetic resonance, metode ini tuh memiliki prinsip penggunaan sifat magnetik dari inti atom yang mampu mengambil energi. Energi yang diabsorpsi oleh inti atom hidrogen dari molekul air merupakan suatu ukuran dari banyaknya air yang dikandung oleh bahan tersebut. Nah, pada metode ini tuh harus dibuat kurva kalibrasi. Nah, selanjutnya sesuai dengan judul yaitu membahas spektroskopi inframerah. Bisa kita lihat bentuk dari spektroskopi inframerah ini ya teman-teman. Nah, jadi spektroskopi inframerah merupakan suatu metode yang mengamati interaksi molekul dengan radiasi elektromagnetik yang berada pada daerah panjang gelombang 0,75 sampai dengan 1000 UM atau pada bilangan gelombang 13.000 sampai 10 cm pangkat 1. Nah, metode spektroskopi inframerah merupakan suatu metode yang meliputi teknik serapan atau absorption, teknik emisi atau emission, dan teknik fluoresensi atau fluorescence. Nah, komponen medan listrik yang banyak berperan dalam spektroskopi umumnya hanya komponen medan listrik seperti dalam fenomena transmisi, pemantulan, pembiasan, dan juga penyerapan. Penyerapan gelombang elektromagnetik dapat menyebabkan terjadinya eksitasi tingkat-tingkat energi dalam molekul. Nah, jadi itu dapat berupa eksitasi elektronik, vibrasi, ataupun rotasi. Spektroskopi inframerah atau yang biasa disingkat dengan spektroskopi IR merupakan spektroskopi vibrasional atau getaran. Spektroskopi infrared merupakan teknik analisis yang sangat populer untuk analisis berbagai macam jenis sampel. Baik sampel produk farmaseutik, makanan, cairan biologis, maupun sampel lingkungan. Karena pada spektroskopi ini melibatkan cahaya atau foton, maka metode spektroskopi juga seringkali disebut dengan metode spektrofotometri. Alat yang digunakan untuk mengukur spektra disebut dengan spektrofotometer. Nah, spektrum infrared merupakan jenis spektrum yang bersifat pertama spesifik terhadap suatu molekul yang akan memberikan informasi yang menyatu atau inheren tentang gugus-gugus fungsional yang ada dalam molekul, termasuk jenis dan interaksi-interaksinya. Yang kedua yaitu sidik jari atau fingerprint.
Nah, yang ketiga yaitu kuantitatif, yang mana intensitas puncak itu berkorelasi dengan konsentrasi. Yang keempat ada non-destruktif atau tidak merusak. Hal ini berarti bahwa pada jenis penanganan sampel tertentu seperti dengan attenuated total reflectance atau ATR, itu sampel telah dianalisis dengan spektrofotometer infrared dapat dianalisis dengan analisis yang lain. Yang kelima yaitu bersifat universal. Nah, dalam persyaratan pengambilan sampel yang baik, sampelnya baik sampel padat, cair, gas, sampel antara padat dan cair ataupun gas. Selanjutnya yaitu spektroskopi inframerah. Setiap senyawa kimia itu memiliki spektrum penyerapan inframerah yang berbeda-beda atau fingerprint. Oleh karena itu, spektrum penyerapan inframerah dari molekul air dapat digunakan sebagai dasar penetapan kadar air dari suatu bahan pangan, baik bahan padat ataupun cairan, di mana intensitas penyerapan sinar inframerah berbanding lurus dengan kadar air. Nah, selanjutnya menurut literatur yang lain, setiap sinyal disebabkan oleh energi yang diserap pada frekuensi tertentu dari radiasi inframerah, sehingga terjadi vibrasi ikatan di dalam molekul. Beberapa sinyal sangat mudah digunakan untuk mengidentifikasi jenis ikatan tertentu dalam molekul. Nah, daerah di sebelah kanan diagram bisa kita lihat dari 1.500 sampai dengan 500 cm pangkat min 1 itu biasanya mengandung bentuk adsorban yang sangat kompleks. Hal ini disebabkan karena seluruh jenis vibrasi bending molekul itu menyerap pada daerah ini. Nah, daerah inilah yang disebut dengan daerah sidik jari. Sangat sulit untuk menganalisa jenis ikatan pada daerah ini. Kegunaan yang terpenting dari daerah sidik jari adalah setiap senyawa itu memberikan pola yang berbeda pada daerah ini. Nah, daerah inframerah itu dibagi menjadi 3, yaitu subdaerah infrared dekat, subdaerah infrared sedang, dan yang terakhir subdaerah infrared jauh. Yang pertama, untuk subdaerah infrared dekat itu dengan bilangan gelombang 14.290 sampai 4.000 cm pangkat min 1. Dan untuk subdaerah infrared sedang itu dengan bilangan gelombang 4.000 sampai 666 cm pangkat min 1. Dan yang terakhir untuk subdaerah infrared jauh itu dengan bilangan gelombang 666 sampai 200 cm pangkat min 1. Jadi masing-masing daerah tersebut lebih jauh dan lebih dekat dengan spektrum tampak. Nah, untuk prinsip kerja dari spektrofotometer inframerah adalah fotometri. Sinar dari sumber sinar inframerah merupakan kombinasi dari panjang gelombang yang berbeda-beda. Sinar ditransmisikan oleh sampel kemudian difokuskan ke detektor. Perubahan intensitas sinar itu menghasilkan suatu gelombang interference. Nah, gelombang ini kemudian diubah menjadi sinyal oleh detektor yang akan diperkuat oleh penguat, lalu diubah menjadi sinyal digital. Nah, dibandingkan dengan metode lainnya, analisis kadar air dengan metode ini tuh relatif mahal. Karena sifatnya yang sensitif, analisis ini dapat digunakan untuk menentukan kadar air pada bahan pangan yang memiliki atau mengandung air yang sangat rendah dengan kisaran 0,05%. Oke. Bagaimana teman-teman? Apakah penjelasan tadi sudah cukup dimengerti? Saya harap penjelasan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.